Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lili pada pembelajaran tematik tema 3. Anak-anak hebat kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, pada kesempatan kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang beberapa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan beberapa anggota ASEAN. Ada apa saja? Mari kita perhatikan, ya. Oke, sebelum Bu Lili menjelaskan kerjasama yang ada di kalangan ASEAN, Bu Lili mengingatkan bahwa ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diwakili oleh 5 Perdana Menteri. Nah, ASEAN itu ada bahasa Indonesianya ya nak ya, yaitu apa? Perbara. Diulang sekali lagi sama Bu Lili, perbara, yaitu kepanjangan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang kerjasama di antara anggota negara-negara ASEAN. Oke. Bentuk kerjasama. Nah, ada apa saja? Yang pertama yaitu bilateral, di mana kerjasama bilateral ini dilakukan oleh 2 negara. Ya, hanya dilakukan oleh 2 negara yang saling menguntungkan tentunya. Yang kedua, ada kerjasama regional, di mana kerjasama regional ini dilakukan oleh satu kawasan saja. Contohnya yang ada di Asia Tenggara, yaitu kerjasama ASEAN. Terus ada lagi yang namanya APEC. Itu sama, kerjasama yang ada di Asia Tenggara, beberapa anggota negara yang ada di Asia Tenggara yang bergerak di bidang ekonomi. Selanjutnya ada kerjasama multilateral. Nah, di mana kerjasama multilateral ini lebih luas cakupannya. Tidak hanya satu kawasan saja, tapi bisa jadi satu dunia. Contohnya apa? PBB. Nah, itu hampir seluruh negara yang ada di dunia ini menjadi anggota PBB. Selain itu juga ada GNB, Gerakan Non-Blok. Nah, semacam itu, diulang sedikit sama Bu Lili. Kalau bilateral itu berarti hanya 2 negara yang saling menguntungkan. Yang kedua, regional, itu kerjasama satu kawasan saja, ya, satu kawasan saja, contohnya di Asia Tenggara. Yang ketiga, multilateral, berarti bangsa-bangsa yang lain, tidak hanya satu kawasan, ya, beberapa kawasan, bisa dilakukan. Oke, kita lanjut, bidang-bidang kerjasama yang dilakukan Indonesia. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara juga melakukan hal ini. Yaitu bidang apa saja? Yang pertama, bidang sosial. Terus ada bidang budaya. Ada bidang sosial budaya. Bu, apa bedanya? Sosial sendiri ada, budaya sendiri ada, sosial budaya juga ada. Nanti kita bahas, ya. Terus ada lagi bidang politik. Ada juga bidang ekonomi, dan juga
bidang pendidikan. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu, nggih. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial. Ada apa saja ya? Yaitu AMMW. Apa itu AMMW? Nah, AMMW ini yaitu kerjasama untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak perempuan. Nggih, masih ingat nggih, di negara kita pada zaman dulu ada yang namanya Ibu kita Kartini. Nah, itu adalah salah satu pelopor untuk memperjuangkan hak para perempuan. Nah, di tingkat ASEAN, di tingkat Asia Tenggara juga ada, yaitu namanya AMMW. Tuh. Yang kedua yaitu kepemudaan, di mana kerjasama kepemudaan ini menangani tentang temu karya pemuda ASEAN. Ya, beberapa pemuda-pemuda yang memiliki hasil karya, ya, maka akan diberikan bantuan, untuk pemuda-pemuda yang aktif tersebut. Yang ketiga, kepegawaian dan administrasi, yaitu memperbaiki tentang efisiensi dan efektivitas manajemen publik. Ada juga P4GN. Bu, apa itu Bu P4GN? Nah, P4GN itu adalah kepanjangan dari penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Nah, kenapa diadakan kerjasama P4GN ini? Agar negara-negara kita dan tetangga-tetangga kita bebas dari narkoba. Yang berikutnya, pembangunan sosial. Kerjasama pembangunan sosial dilakukan pada kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oke, kita lanjut ya nak. Yaitu kerjasama di bidang budaya. Apa saja ya? Yang pertama, meningkatkan jumlah ahli dan memberi bantuan. Maksudnya di sini jumlah ahli yaitu orang-orang yang pinter, orang-orang yang memiliki keahlian tersendiri. Ya, contohnya di negara kita ada Pak B.J. Habibie, Bapak Presiden kita ya. Nggih. Beliau ahli dalam membuat atau merakit pesawat terbang. Nah, maka pihak negara akan bekerja sama dengan negara yang lain untuk membiayai, untuk mewadahi, memberi wadah bagi orang-orang, bagi penduduk kita yang memiliki keahlian seperti Pak B.J. Habibie. Bu, apakah hanya di bidang pesawatan saja? Boten. Dan yang lain-lain, yang terbaru kali ini juga ada itu, mahasiswa, mahasiswa kita itu membuat satu metode tentang pelangsingan. Nah, sing gendut-gendut, itu ada caranya sendiri. Mereka memiliki ekstrak dari beberapa ramuan yang ada di negara kita dibuat. Nah, itu salah satunya itu, dan lain-lain. Berikutnya, meningkatkan kualitas SDM. Ada hubungannya dengan yang tadi ya. SDM itu sumber daya manusia. Jadi manusia atau masyarakat yang memiliki keahlian tersendiri diberikan wadah, diberikan tempat untuk mengembangkan kemampuannya. Berikutnya yaitu ada pertukaran pelajar. Nah, ini tidak di Indonesia, tidak hanya dengan negara-negara yang ada di ASEAN dengan contohnya dengan di Australia. Kita sering mengadakan pertukaran
dengan pelajar Australia. Pelajar Indonesia ditugaskan ke Australia, belajar di Australia. Begitu juga pelajar Australia disuruh belajar di Indonesia. Nah, semacam itu, nggih. Lanjut, mengenalkan budaya. Nah, mengenalkan budaya ini, Indonesia banyak sekali keragaman budaya, nggih. Dengan adanya kerjasama yang mengenalkan budaya, Indonesia sangat diuntungkan. Nggih, keragaman budaya kita akan dikenal oleh mancanegara. Selanjutnya, menyelenggarakan SEA Games. Nah, untuk menyelenggarakan SEA Games ini, SEA Games itu adalah olahraga, nggih, olahraga yang ada di ASEAN, kerjasama bidang olahraga yang ada di ASEAN, di mana SEA Games ini dilakukan 2 tahun sekali. Indonesia juga punya andil di dalamnya, nggih, menjadi peserta iya, menjadi tuan rumah iya, pernah juga menjadi juara umum, ya. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games itu 4 kali, nak. Nggih, masih 4 kali. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita menjadi tuan rumah lagi, ya. Di tahun berapa saja? Nah, di tahun 1979. Pengen belum lahir ya. Nggih. Saat itu adalah SEA Games ke-10. Terus juga di tahun 1987 SEA Games ke-14. Terus di tahun 1997 SEA Games ke-19, dan yang terbaru yaitu SEA Games ke-26 yang diadakan di Jakarta sama di Palembang, ya, perpaduan 2 tempat sekaligus, yaitu di tahun 2011. Nah, semacam itu, nggih. Oke, kita lanjut. Kerjasama di bidang budaya. Ada apa saja, ya? Nah, bidang budaya ini, sosial budaya, yaitu ada sektor budaya dan penerangan. Maaf, di sektor kebudayaan dan penerangan ini kita sering melakukan yaitu festival lagu, contohnya, nak, nggih, festival lagu, ya. Ada satu televisi nasional kita yang menyelenggarakan, ya. Kalau kalian pernah lihat, yaitu DA Asia, di mana pesertanya dari beberapa anggota ASEAN, ya, itu yang kebetulan Indonesia penyelenggaranya. Terus dewan jurinya, nah, dari beberapa anggota itu juga. Kenapa seperti itu? Biar fair, nggih, nggak dari Indonesia saja, ya. Terus juga melakukan siaran TV secara bersama, contohnya saat SEA Games, ya, saat SEA Games. SEA Games-nya saat ini ada di Singapura misalnya. Orang Indonesia bisa menyaksikan dengan apa? Tayangan yang bersama tadi, nggih, tayangan TV bersama-sama. Nah, semacam itu, nggih, salah satu contohnya. Yang kedua, pertukaran kelompok seni budaya, ya. Jadi kalau tadi ada pertukaran pelajar, ini budayanya yang ditukarkan. Nah, kita pernah melakukan pertukaran budaya ini dengan orang Thailand, nggih, di mana budaya kita diperagakan, dimainkan, nggih, oleh orang-orang Thailand. Mereka waktu itu menjelaskan atau memperagakan tari Bali, nah, semacam itu, nggih, dan lain-lain. Berikutnya, penegakan HAM, hak asasi manusia. Contohnya saat orang Indonesia bekerja di Malaysia, nggih, berarti jadi WNI, Bu, nggih. Itu di sana
orang Indonesia yang berada di Malaysia mereka juga dilindungi. Nggih. Jadi siapa yang melindungi orang sana yang juga sebagai warga Indonesia. Lanjutnya AMMS, kerjasama apa itu ya? ASEAN Ministerial Meeting on Sport. Nah, ini di bidang olahraga yang dicontohkan Bu Lili tadi ya, yaitu ada SEA Games diantaranya. Nah, SEA Games ini nak, diulang sedikit sama Bu Lili, SEA Games ini dilakukan 2 tahun sekali dan ditempatkan atau yang menjadi tuan rumah digilir, bergantian. Nah, SEA Games yang pertama itu tahun 1959 di Bangkok. Ya, kita juga pernah menjadi juara umum. Selain kita pernah jadi tuan rumah, menjadi tuan rumah berarti ketempatan SEA Games ya, kita juga pernah jadi juara umumnya. Sebanyak berapa? 9 kali. Alhamdulillah ya nak ya. Yaitu SEA Games keberapa? SEA Games ke-9, 10, 11, 12. SEA Games ke-14, ke-15, 16, 17, 19 dan 26. Semoga SEA Games berikutnya kita menjadi juara umum lagi nggih. Nah, kalian sebagai generasi muda nggih, ayo berlomba-lomba kita tunjukkan bahwa generasi Indonesia adalah generasi yang unggul. Oke, kita lanjut nggih. Nah, itu tadi beberapa kerjasama yang ada di yang dilakukan Indonesia bersama beberapa anggota atau beberapa negara yang ada di sekitar kita. Tugas untuk kalian yang pertama, contoh kerjasama regional. Contohnya kerjasama apa gitu nggih? Tadi sudah dibahas sama Bu Lili. Kalau kalian tadi mendengarkan, menyimak dengan baik, nggih, insya Allah tahu jawabannya. Yang kedua, contoh kerjasama multilateral. Nah, kerjasama multilateral tadi yang kerjasama antar bangsa-bangsa sedunia, nggih, itu. Yang ketiga, pertukaran pelajar. Itu termasuk kerjasama bidang apa dan bidang apa. Nih, tadi sudah dijelaskan juga. Yang keempat, berapa kali Indonesia menjadi juara umum SEA Games? Yang kelima, pada SEA Games keberapa dan tahun keberapa Indonesia menjadi tuan rumah? Tadi sudah disebutkan Bu Lili ya, ada 4 tadi ya. Alhamdulillah, penjelasan Bu Lili kali ini dicukupkan. Semoga ilmu yang kalian terima bermanfaat. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.